wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kok kalian kurang semangat? Coba Cynthia tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat semua. Oke, kalian kalau udah semangat, baik sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Mbak Ima silakan dipimpin. Sebelum memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ima. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya, Pak. Cynthia, Hadir. Ima, Hadir. Lana, Hadir, Pak. Dinov, Pipin, Hadir. Divla. Hadir. Oke, jadi yang nggak masuk, jadi yang masuk ini. Baik, sebelumnya saya kasih gambar terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Silakan kalian amati gambar di layar. Apa yang kalian lihat gambar di layar? Ada ibu-ibu, Ibu-ibu. ada anak, ada nenek-nenek, Nenek-nenek. Ada ibu hamil. ada ibu hamil, ada anak-anak remaja. Ya, jadi ini materi kemarin tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Baik, jadi materi kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan. Eh, ya, jadi di antara pertumbuhan dan perkembangan ada perubahan apa saja? Organ reproduksi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada manusia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum masuk ke sistem reproduksi, saya berikan LKPD terlebih dahulu. Semuanya sudah saya kasih LKPD kan? Sudah, Pak. Silakan kerjakan ini. Saya kasih waktu 10 menit. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, jangan itu aja ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini seperti ini, Pak ya? Iya, seperti ini. Oh, iya. Nah, ini apa Pak ini, Pak? Ini organ reproduksinya wanita. Jadi ada organ-organnya seperti ini. Oh iya, siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah. Ada yang mau maju? Saya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimak ya. Ya, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di situ ada gambar organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Yang sebelah sini pria, yang sebelah sini wanita. Jadi di organ pria
Yang gambar 1, tunjuk di. Nah, gambar 1 itu ada vesicula seminalis. Itu ya anak-anak yang nomor 1 itu. Jadi fungsinya itu saluran penghubung dan epididymis menuju prostat. Terus yang gambar 2 itu gambar kelenjar prostat. Jadi dia itu menghasilkan semen. Terus yang ketiga itu ada kelenjar Golgi. Jadi itu mengurangi gesekan saat sperma bergerak. Terus ada epididymis gambar 4. Nah itu tempat menyimpan sperma. Terus ada skrotum gambar 5. Nah, skrotum itu tempat pelindung testis. Terus yang gambar 6, nah itu testis atau tempat produksi sperma. Terus yang ke-7 itu ada gambar penis sebagai alat mengeluarkan urin dan semen. Terus yang ke-8, gambar 8 itu ada uretra. Jadi uretra itu dia merupakan saluran di dalam penis untuk keluarnya urin dan keluarnya sperma. Terus yang ke-9 itu ada vas deferens. Jadi dia itu saluran penghubung dari epididymis melalui prostat. Selanjutnya organ pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Fungsinya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua ada uterus. Fungsinya ini sebagai tempat menampung janin atau tempat terjadinya menstruasi. Yang ketiga ada tuba falopi, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya yang keempat ada serviks, tempat jalan bayi saat dilahirkan. Dan yang terakhir ada vagina, ini sebagai alat edukasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri apresiasi dulu. Silakan untuk kelompok 1 boleh duduk. Baik, saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu adalah organ dan struktur dalam tubuh yang bekerja sama untuk memungkinkan reproduksi atau berkembang biak. Jadi sistem reproduksi itu dibagi menjadi 2, yaitu reproduksi pria dan reproduksi wanita. Kemudian organ reproduksi pria itu yang pertama itu ada penis. Penis itu sebagai alat kopulasi. Terus kemudian sedangkan alat kelamin dalam itu ada testis. Testis itu tempat pembentukan sel kelamin jantan dan hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua adalah saluran reproduksi terdiri dari epididymis, vasa deferentia, ductus ejaculatorius. Saluran ini bersatu membentuk ductus ejaculatorium. Kemudian ada kelenjar kelamin, yaitu ada 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen. Yang pertama adalah vesicula seminalis, yaitu menghasilkan 60% dari volume total semen. Kemudian berfungsi untuk memberi makan sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat, yaitu cairan yang dihasilkan encer. Yang ketiga adalah kelenjar bulbouteretral atau Kauperi, yaitu kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian ada organ reproduksi wanita. Yang pertama itu alat luar, yaitu labia mayor. Yang kedua mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga labio minor,
Yang keempat, klitoris atau tonjolan kecil disebut juga keletit. Yang kelima, orificium uretra atau muara saluran kencing tepat di bawah klitoris. Yang keenam, himen. Kemudian ada alat organ kelamin dalam. Yang pertama, ovarium. Ovarium itu berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium itu diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Yang kedua, ovidu atau tuba Fallopi, jadi menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian ada tiga, yaitu rahim atau uterus, yaitu menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Rahim merupakan ruangan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat adalah vagina, yaitu sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Coba Mbak Cynthia sebutkan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi pada pria itu terdiri dari vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, kelenjar ovary, epididymis, skrotum, testis, penis, uretra, dan vas deferens. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Benar sekali. Coba Mas Dino sebutkan organ reproduksi perempuan. Organ perempuan yang pertama ada ovarium, yang kedua uterus, yang ketiga tuba Fallopi, yang keempat serviks, dan yang kelima ada vagina. Benar sekali. Terima kasih Mbak Cynthia sama Mas Dino. Beri aplausnya. Baik, mungkin di sini ada yang menyimpulkan kita belajar tentang apa? Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Silakan, Mas Lana. Hari ini kita mempelajari tentang organ reproduksi pada manusia, yaitu perempuan dan juga pria. Di mana juga dari reproduksi juga kita mempelajari tentang fungsi-fungsinya juga, Pak. Gitu. Baik, benar sekali. Terima kasih kepada Mas Lana. Ya. Sebelum diakhiri pelajaran hari ini, saya memberikan tugas ke kalian. Tugasnya yaitu kalian mencari proses gametogenesis, yaitu oogenesis dan spermatogenesis, dan dikumpulkan pada pelajaran selanjutnya ya. Ya, Pak. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah Sudah jelas. Baik, sebelum saya tutup, silakan Mbak Cynthia memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.